Pak Geri, Kasat Reskrim Polresta Tangerang sendiri menyatakan bahwa ada petugas keamanan, porter juga yang kemudian kong kali kong bekerja sama. Ini artinya memang sudah praktik yang biasa dilakukan. Ya, di mana-mana, di bandara mana-mana resiko itu selalu ada, tidak hanya di Indonesia. Dan selalu itu adalah pelaku, yaitu biasanya porter, dan ada unsur kerjasamanya, biasanya adalah screener yang melihat bagasi. Kalau yang selama ini tertangkap dan masih terjadi lagi, berarti kan masih banyak sebagian kecil yang tertangkap. Itu saya rasa ini masih panjang urusannya kita untuk menyelesaikan ini. Masih panjang, tapi kan kalau misalnya ada beberapa maskapai penerbangan, Pak Geri, kalau misalnya mereka memakai self-handling, artinya adalah petugas-petugasnya berasal dari maskapai penerbangan itu sendiri. Lalu artinya mungkin tidak ada tindak lanjutnya seperti apa, Mas? Pak, ketika kejadian lagi begitu? Ya, susahnya kan harus dibuktikan pada saat kejadian atau ada rekaman. Nah ini makanya tadi saya tanya, rekamannya kan biasanya ada, ini kemana? Nah kalau tidak ada, itu butuh dipertanyakan. Kemarin katanya ada, kok sekarang nggak ada. Nah ini jadi proses ini panjang. Jadi tidak hanya bisa, oh ini hanya nyolong, oh siapa yang tugas itu, oke pecat. Nggak bisa, harus dibuktikan bahwa dia memang mengambil itu. Sayangnya instruksi dan peraturan yang keluar sebagai reaksi dari kejadian tersebut kurang tepat juga. Jadi kemarin Dirjen mengeluarkan instruksi untuk agar semuanya lewat satu pintu untuk pekerja, nggak boleh bawa HP, nggak boleh apa-apa. Yang oke, mungkin dari segi porter mencolong itu mungkin bisa dibilang masuk akal. Tapi untuk orang-orang yang kerja di lapangan yang harus koordinasi satu sama lain itu kan mengganggu. Jadi di sini terlihat juga bahwa regulator tidak mampu untuk memahami kondisi di lapangan yang sebenarnya untuk bagaimana menangani ini. Artinya 5 hari pembekuan ini masih belum dirasa kurang tepat untuk nanti menimbulkan efek jerah. Kalau untuk yang 5 hari ini, contoh yang kasus ground handling ini misalnya, ground handling, Lion kan penerbangannya banyak sekali. Ground handling mana bisa mengambil alih dalam waktu 5 hari ke depan? Saya rasa nggak ada. Dan mereka juga kekurangan orang, yang lain pun kurang orang, jadi akan sangat mengganggu. Baik, Bu Susan, kalau misalnya tadi kita merunut sedikit saja ke belakang, Bu, apa yang kemudian ada petugas keamanan kah yang Ibu tanya di sana, lalu bagaimana dengan yang Ibu alami? Iya, saya sudah juga ke petugas keamanan Lion sebetulnya, petugas yang di situ ya. Tapi itu tadi mereka nggak ada reaksi gitu. Dan itu ternyata terjadi tidak hanya pada grup kami, tetapi juga ada saya lihat bapak-bapak itu tasnya yang gede itu udah terbuka. Dia cek, oh ada yang hilang atau enggak, seperti begitu. Jadi ya mungkin agak ini juga ya keamanannya ya. Kita akhirnya kalau naik pesawat harus hati-hati seperti begitu. Jangan meletakkan barang-barang berharga di dalam koper. Kita taruh dalam handbag kita seperti itu. Baik, pertanyaan terakhir, Pak Geri. Ini kemudian apakah yang perlu mungkin direvisi, Pak, ketika misalnya ada maskapai penerbangan lain ini, kalau yang saya baca, mereka ternyata juga menerapkan bahwa setiap porter ataupun petugas ini dilarang membawa bolpen ataupun handphone ke dalam bagasi untuk prosesnya. Ya, kalau itu dilakukan terus pencurian masih berjalan, artinya apa? Itu tidak efektif. Yang harus dilakukan adalah surveillance yang dilakukan. Jadi CCTV, orang yang memonitor CCTV tersebut juga harus di-screen. Jadi prosesnya tidak hanya bisa dengan satu measure aja yang kita keluarkan. Jadi kita harus pikirkan secara sistematis. Kita harus pikirkan secara sistematis biar para penumpang juga tetap bisa terlayani dengan baik oleh maskapai penerbangan di Indonesia. Terima kasih Pak Geri, terima kasih Bu Susan atas waktunya sudah bergabung bersama kami di Jakarta hari ini.